Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izin share tutorial terkait penggunaan Google Form. Saya mau menjelaskan perbedaan antara Google Form V2 dan V3. Jadi tutorial ini menjelaskan perbedaannya antara Google Form di Star Sender di V2 dan Google Form di V3. Oke, di step-step penggunaan Google Form, integrasi antara Google Form dan Star Sender itu ini ya. Namun saya tidak menjelaskan ini secara detail, saya fokusnya ke sini. Perbedaannya ya, antara V2 dan V3. Jadi, yang sudah terbiasa pakai Google Form Generator di V2, maka biasanya ketika menggunakan Google Form Generator yang di V3 itu biasanya terjadi error ya, tidak berhasil menjalankan notifikasi. Makanya saya ingin menjelaskan ini. Oke. Jadi perbedaannya itu saya list ini ada 4 ya. Yang pertama, variabel yang bisa ditargetkan pesan hanya satu. Di V2 itu Google Form Generatornya variabel yang bisa ditargetkan pesan hanya satu, kecuali diedit manual. Sedangkan variabel yang bisa ditargetkan pesan itu di V3 itu bisa lebih dari satu. Kita langsung ke Google Form Generator. Ini yang di V3. Terus ini yang di V2. V2 sebentar. Google Form Generatornya. Oke. Yang di V2 itu seperti ini ya. Pilih device dulu. Kemudian nama file nomor WhatsApp. Ini. Ini yang di V3 nggak ada seperti ini. Kalau di V3 seperti ini ya teman-teman. Langsung kita tambahkan file satu-satu begini. Kalau di V2 itu di awal tuh kita langsung disuguhi harus ngisi form WhatsApp-nya, file nomor WhatsApp-nya. Jadi kalau di V2 kita ya buka di Excel, Google Sheet ya. Nah ini langsung di copy di sini. Yang ini ya. Nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp ini harus di copy langsung. Atau diketik manual juga boleh. Langsung ditaruh sini. Ya. Seperti ini ya. Kalau di V3 bagaimana? Tidak ada. Harus tambah sendiri. Iya. Sama sebenarnya. Kita tambahkan sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian di sini langsung setelah tambah file dan ini tambah pesan. Ya. Seperti ini. Kalau di V2 tambahkan sendiri yang untuk nomor WhatsApp-nya. Dan diisi seperti ini. Dan ini di V3 ini langsung tujuannya bisa ini kita copy sini ya, terus harus dikasih kurung seperti ini ya. Nah, kalau sudah muncul di sini kan ini berarti berhasil. Nah, ini tujuan pesannya apa? Saya kan halo. Nah, kita kembali ke V2. Kalau V2 itu ini nomor WhatsApp-nya sudah langsung wajib diisi. Kemudian pesannya apa? Nah, ini kita ambil dari sini untuk menargetkan file WhatsApp. Ya, dan ini tidak perlu dikurung. Tidak perlu dikurung. Kita cek nih ya. Jadi nanti kalau ini sudah terisi ya, nama, nomor WhatsApp, udah diisi semua. Nah, nanti untuk menargetkan ini kita
masukkannya di sini. Filenya, kemudian ini pesan tujuannya. Ini menargetkan ini pesannya. Sudah tahu ya perbedaannya ya. Sebenarnya sedikit perbedaan, cuman bisa membuat bingung. Oke, kemudian lanjut. Jadi fill yang di sini tentunya harus dimasukkan semua ya. Misalkan namanya dimasukkan juga. Di V2 juga seperti itu. Page nama ya. Nama, tambah fill lagi. Apa ini? Di copy aja ya biar tidak salah ya. Karena harus sama persis seperti yang di Google Sheet. Fill 2, nama teman, ya ini seperti itu. Jadi nama fill WhatsApp-nya ada di sini, kemudian fill lainnya silahkan ditambahkan di V2. Sedangkan di V3, fill WhatsApp-nya ditambahkan sendiri, dan fill-fill lainnya juga ditambahkan semua sendiri. Jadi kalau di V3 ini ada fill 1, 2, 3, 4. Kalau di V3, 1, 2, 3, karena yang fill WhatsApp-nya itu sudah disendirikan. Seperti itu. Ya, master. Kita ambil di sini juga bisa. Ya. Di V3 ini kita bisa langsung melihat di sini ya, teman-teman. Hasil skripnya. Oke, kita lanjut perbedaannya. File nomor WhatsApp tertulis di Google Sheet dimasukkan pada file pertama. Di V2 tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, file nomor WhatsApp tidak harus ditulis yang pertama. Nah, jadi kalau di V3, ini ya V3, ini file nomor WhatsApp nggak harus di nomor pertama, ya kan? Bisa aja kita pindahkan misalkan di sini, di feed nomor 2, boleh aja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, sedangkan di V2, ini nggak bisa, dia sudah paten ini. Nomor WhatsApp baru diisi yang pertama kali. Nah, kalau di V3 kita bisa tulis di kolom kedua pun nggak masalah. Lanjut perbedaannya, sebentar. Cara penulisan untuk menargetkan variabel tanpa kurung, cara penulisan untuk menargetkan variabel dengan kurung. Ini tadi ya, menargetkan variabel di sini ditargetkan nomor WhatsApp ini. Dari variabel itu kita nggak perlu kurung, Tapi kalau di sini di V3 ini harus di tujuan itu harus kurung. Ini saja di persamaannya di sini. Kalau memanggil di dalam pesan ini harus pakai kurung. Kan ini halo nama ini ya. Ya, kalau di sini harus pakai kurung. Semuanya juga sama. Di sini juga pakai kurung. Kalau mau manggil variabel di dalam pesan harus pakai kurung. Nah, begini ya. Kita lihat sini. Nah, ini bisa ya. Nah, ini. Halo. ACCZ ini kan. Ya, nama. Kalau di V3 kita bisa langsung lihat skripnya ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian, baik, perbedaan yang keempat, cara penulisan untuk menargetkan nomor di luar variabel menggunakan kurung di V2.
Sedangkan di V3, cara penulisan untuk menarikan nomor di luar variabel tidak menggunakan kurung. Ini seperti ini ya, misalkan selain kalau di Google Form generator yang di V2 ini, yang bisa ditampilkan di variabel hanya ini aja ya, nomor WhatsApp. Kecuali mau kalau diedit scriptnya ya. Nah ini, misalkan kita mau menambahkan nanti juga dikirim ke nomor CS. Nah, nomor CS itu ketik di sini ya, misalkan. Nah, seperti ini. Nomor CS. Ya, misalkan jika ada yang isi Google Form, ini nomor CS ini juga dapat pesan. Nah, pesannya misalnya seperti ini. Halo, ada yang isi Google Form atas nama siapa, yang variabel bisa dipanggil. Ini ada kurungnya. Nah, kalau V3, kalau menambahkan notifikasi ke CS, nggak perlu pakai kurung. Ini tadi ya nomornya. Kita copy. Nih, mau menambahkan ke CS tuh nggak perlu pakai kurung, langsung aja. Nah, seperti ini ya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan tujuannya variabel tadi. Nah, ini tujuan ke CS. Dia muncul di sini. Kalau ini pakai kurung malah nggak muncul. Kalau di V3 seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu. Selanjutnya silakan step-stepnya dimasukkan ini ya. Dari Google Form Generator nanti dimasukkan ke AppScript, kemudian buat trigger, dan silakan diuji coba apakah notifikasinya sudah berhasil berjalan atau belum. Baik, terkait ini saya tidak jelaskan secara rinci. Silakan melihat tutorial yang sudah saya buat. Baik, apabila ini ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.